Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama mengadakan ibadah Minggu Palma yang tentunya sangat berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Rupa-rupanya kita harus dipaksa untuk tidak bersama-sama mengadakan ibadah secara komunal di gereja masing-masing, tetapi kita harus tinggal di rumah dalam rangka untuk menghentikan laju peredaran dan penyebaran virus corona yang saat ini sedang kita hadapi. Saya percaya walaupun kita berada di tempat kita masing-masing, tetapi firman Tuhan ini tidak akan pernah berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Dan selalu akan tinggal di dalam hati Bapak Ibu semua. Dan saat ini kita akan mengadakan ibadah Minggu Palma yang menjadi rangkaian awal dari perjalanan Paskah kita. Tetapi sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, saya akan mengajak kita bersama pula untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini menjadi hari yang baik di tengah kami boleh mengadakan bersama ibadah Minggu Palma, di mana kami akan menghayati masa di mana Kristus memasuki jalan deritanya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan bahkan firman-Mu menjadi pandu bagi hidup kami di tengah penderitaan, pergumulan hidup yang saat ini sedang kami hadapi. Kami akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan, dan semaikanlah firman itu di dalam hati kami masing-masing. Dan kami sambut sabda Tuhan ini dalam ungkapan syukur di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini akan bersama-sama kita dengarkan dari bacaan leksionari yang saya ambilkan dari Injil Matius, pasal yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan untuk kita semuanya. Matius 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sampai di sana pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya dengan setia. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menghayati tentang tema kita di Minggu Palma 2020, yakni rendah hati, tanda anak Allah. Rendah hati,
yang merupakan sebuah karakter, sebuah sifat, tetapi juga rendah hati ini menjadi sebuah perilaku atau tindakan atau sikap bagi seseorang. Kalau kita bersama-sama memperhatikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati itu merupakan sebuah tindakan untuk menyadari keterbatasan atau kemampuan dirinya. Dan tentunya ketidakmampuan diri sendiri itu juga menjadi faktor di mana dia itu akhirnya menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada ketidaksempurnaan. Tentunya nanti kalau kita kaitkan bersama-sama dengan tindakan Yesus yang rendah hati, apakah Yesus ini juga mengalami dan menghadapi sebuah ketidaksempurnaan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ia disebut sifat karena ia berada di wilayah pikiran manusia. Ia disebut sifat karena ia berada di dalam hati manusia yang berperan besar di dalam menghasilkan perilaku manusia. Tetapi rendah hati juga disebut perilaku karena ia harus terwujud dalam perilaku hidup manusia. Jadi rendah hati itu muncul apabila keduanya itu menyatu, baik antara sifat maupun perilaku di dalam dirinya, dan saling melengkapi untuk bisa dikatakan orang itu rendah hati atau tidak. Kita tidak dapat mengatakan seseorang itu rendah hati apabila kita tidak melihat perilaku di dalam dirinya. Demikian pula, kita juga tidak serta-merta dapat menyimpulkan bahwa seseorang itu rendah hati melalui perilaku-perilakunya, karena ada kemungkinan sikap atau perilakunya itu dibuat-buat atau direkayasa. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan yang rendah hati atau bersifat rendah hati. Nah tentunya kalau kita kaitkan di dalam konteks zaman sekarang, Bapak Ibu dan Saudara, sulit untuk bisa menemukan orang-orang yang memiliki perilaku atau sifat yang demikian, yang rendah hati. Bahkan kerendahan itu sudah tidak relevan lagi pada zaman ini. Karena apa? Karena dianggap sebagai penghalang dari sebuah keberhasilan. Bagaimana rendah hati itu dianggap sebagai sebuah tindakan yang kuno, yang tidak layak untuk dilestarikan pada konteks saat ini. Sehingga banyak orang yang meninggalkan sikap dan sifat-sifat yang demikian. Bapak Ibu tentunya, terutama anak-anak muda, adik-adik tahu ada yang istilah pansos. Ya. Pansos itu artinya panjat sosial. Panjat sosial itu artinya orang senang gitu dengan pengakuan sosial, dan ia senang kalau dikenal oleh banyak orang. Ada dorongan di dalam dirinya yang sangat kuat agar dirinya ini menjadi orang yang dianggap penting. Pansos itu mengandalkan kekuatan di dalam dirinya supaya dirinya ini dianggap berarti, mendapat legitimasi pengakuan dari orang lain. Nah, akibatnya ya pasti akan terjadi persaingan. Dan ketika persaingan itu terjadi, wajar jika pada akhirnya orang saling melakukan tindakan-tindakan yang satu dengan lainnya berkonflik. Terjadi gesekan. Nah, ketika gesekan itu terjadi, di manakah sebenarnya nilai-nilai kerendahan hati itu? Tidak akan pernah kita temukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita tadi, kita melihat bagaimana pandangan Kristen tentang kerendahan hati ini sudah sangat jelas tentunya. Yang menjadi dasar sikap rendah hati di dalam bacaan kita itu, terutama bagi orang-orang Kristen, adalah tindakan Yesus. Bagaimana Yesus itu, kita melihat kerendahan hatinya tidak hanya pada saat ia berada di usia-usia yang sudah cukup matang. Di tengah usia yang 30 naik sampai akhirnya ia harus menjalani kematian. Tetapi kerendahan hati Yesus ditampakkan pada saat Yesus lahir sampai ia mati. Bagaimana ia lahir di kandang domba, bagaimana ia menjalani kehidupan dengan berbagai karya-karyanya,
yang menampilkan sikap sifat yang tentunya sangat rendah hati. Sampai akhirnya dia menempuh jalan derita sekalipun hingga mati di kayu salib dengan tindakan-tindakan, dengan sifat-sifat, dengan karakternya yang kaya dengan kerendahan hati. Nah, tentunya di Minggu Palma atau Minggu Sengsara Kristus ini mengingatkan kita agar kita dapat melakukan hidup seperti yang Kristus lakukan, demi terwujudnya damai sejahtera di bumi ini. Nah, jadi siapapun kita dengan berbagai kedudukan kita masing-masing, di mana kita berada, kerendahan hati ini merupakan sikap yang tentunya sangat dikehendaki oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan kadangkala melupakan teladan Tuhan ini. Kadangkala kita membiarkan diri menyerupai dunia ini. Ketika dunia melanggengkan adanya perbedaan posisi, adanya perbedaan kedudukan, adanya status, adanya pendidikan, kehormatan, bahkan kepentingan sekalipun, kadangkala bahkan seringkali gereja juga mempraktikkan hal yang sama. Kadangkala orang-orang Kristen juga terseret menjadi sama seperti yang dilakukan oleh dunia ini. Jadi tidak pelak situasi kehidupan yang berjemaat juga tidak berbeda dengan situasi di luar gereja. Nah, tentunya persoalan-persoalan yang kadangkala sepele ini menjadi rumit karena orang melihat orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Akibatnya, apapun yang disampaikan oleh orang lain selalu dianggap tidak bermutu. Apapun yang disampaikan oleh orang lain kadangkala tidak didengar baik-baik, diremehkan, sehingga apresiasi terhadap orang lain yang sedang berbicara itu menjadi lemah. Muncullah a priori dugaan-dugaan yang cenderung dugaan itu negatif terhadap orang lain. Padahal siapapun orangnya, apapun keberadaannya, apapun pendidikannya, pangkatnya, bisa pada suatu saat berkata benar dengan baik, tapi di saat yang lain bisa saja terjadi sebaliknya. Oleh karena itu dibutuhkan saling merendahkan hati dalam rangka mendengar dan menghargai satu dengan yang lainnya. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa kita harus memiliki sikap rendah hati? Karena hal itu sangat dikehendaki oleh Tuhan. Dan Yesus sendiri memproklamirkan diri sebagai Mesias yang rendah hati, yang anti kekerasan, yang memberitakan damai bagi bangsa. Jadi ia tahu bahwa orang-orang Israel yang waktu itu bersama dengan dia dalam perarakan menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Perjanjian Lama, yaitu perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, mempercakapkan tentang siapakah dia. Apakah dia adalah penyelamat, Mesias yang dijanjikan Tuhan, yang dengan gagah perkasa mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi? Apa yang telah Yesus lakukan dengan karya pelayanan dan mujizatnya? Tentunya ini merupakan tindakan yang sangat diharapkan oleh banyak orang pada saat itu. Jadi banyak yang menantikan dan melihat sesosok Yesus ini sebagai sesosok Yesus yang punya kuasa. Baik secara politik, baik secara fisik, karena bagaimanapun Mesias yang dijanjikan ini adalah Mesias yang membebaskan umat Israel dari segala belenggu, keterikatan, penjajahan bangsa Mesir. Tetapi rupa-rupanya yang dilakukan Yesus ini sangat berbeda di sana. Bagaimana Yesus justru malah menunjukkan sebuah tindakan, sikap yang ditampilkan yang sangat kontradiktif atau sangat berbeda dengan apa yang menjadi harapan banyak orang. Kekuasaan Yesus terletak di dalam kerendahan hatinya. Bagaimana ia menampilkan sesosok dirinya tidak dengan kekuasaan layaknya yang diharapkan oleh banyak orang. Melainkan ia tampil justru sebagai pembawa damai. Mesias yang rendah hati. Dan itu terbukti dengan mengendarainya keledai betina
yang ia pinjamkan dari orang lain. Mengapa ia tidak mengendarai kuda? Mengapa ia tidak mengendarai gajah misalnya? Tetapi mengapa Yesus justru mengendarai seekor keledai betina yang menunjukkan hakikatnya sebagai yang lemah, sebagai yang tidak mampu, sebagai yang rendah. Yesus ingin memberikan pesan kepada banyak orang bahwa kerendahan hati ini dibutuhkan di tengah kehidupan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan saat ini di tengah minggu Palmarum, kita diajak untuk bagaimana dunia ini rupa-rupanya tidak membutuhkan keangkuhan. Bagaimana dunia ini tidak membutuhkan tindakan-tindakan yang justru malah menjauhkan relasi antar manusia. Melainkan bagaimana dunia ini membutuhkan sebuah sikap baru yang menjadi harapan banyak orang. Tidak membutuhkan sikap-sikap yang angkuh, yang sekarang menjamur di tengah kehidupan manusia. Dan dunia tentunya membutuhkan kerendahan hati seperti sesosok Yesus. Jika di dunia yang saat ini, yang tentunya kita sulit menemukan orang-orang yang rendah hati, mulailah itu kita bangun dari diri kita sendiri. Kalau Yesus saja, Sang Penyelamat ini rendah hati, mengapa saudara dan saya yang diselamatkan tidak bisa bersikap rendah hati? Ia yang menyelamatkan, memiliki karakter itu, mengapa kita yang diselamatkan justru jauh dari karakter-karakter kerendahan hati? Apalagi di tengah-tengah masa-masa seperti sekarang ini, saudara-saudara, kita sangat prihatin dengan adanya musibah, wabah virus corona. Kita diharapkan untuk bersama-sama tidak hanyut di dalam sikap-sikap yang demikian, apalagi menghakimi mereka yang mungkin saja terpapar, mereka yang positif, dengan penghakiman-penghakiman yang tentunya tidak manusiawi. Karena bagaimanapun sikap itu adalah sikap yang tidak rendah hati. Mari kita terus bawa di dalam doa. Apa yang menjadi pergumulan kita, pergumulan di sekitar kita, pergumulan di tengah lingkungan kita. Dan selalu bawalah itu di dalam doa, agar dengan doa kita terus diingatkan belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Karena bagaimanapun, satu orang pun tidak akan pernah mau menghadapi hal yang sama seperti yang kita hadapi di tengah wabah virus corona ini. Tetapi saya percaya, saudara dan saya, di tengah wabah ini terus belajar menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.